Yo, what's up time with gang? Masa iya sih SGA bisa batal nih back to back MVP? Gila, gue main jujur pas buka NBA app, gue lihat MVP ladder, gue kaget banget men. Kalau tiba-tiba yang nomor 1 adalah Victor Wembanyama, karena gue mikirnya 2,5 minggu lalu waktu Shai Gilgeous-Alexander nge-shoot game winning shot melawan Denver Nuggets, itu gue kira udah pasti dia akan menang MVP lagi tahun ini. Tapi ternyata 2 minggu terakhir NBA regular season ini akan bikin MVP race semakin seru aja. Dan ini mungkin bisa dibilang salah satu MVP race yang paling ketat sih sepanjang masa menurut gue. Karena of course ada 5 kandidat kuatnya sekarang ini bisa memenangkan MVP. Number 1 ada Victor Wembanyama, nomor 2 ada Shai Gilgeous-Alexander, di nomor 3 ada Nikola Jokic, dan di nomor 4 menurut gue agak di disrespect adalah Luka Doncic, dan nomor 5 ada Jaylen Brown. Jadi nanti akan ada 100 reporters di Amerika yang akan melakukan voting untuk menentukan siapakah MVP-nya tahun ini. Gue penasaran sih kira-kira mereka kan milihnya seperti apa ya. Dan menurut gue ini nggak ada yang obvious sih siapa yang akan menang MVP tahun ini. Wemby has a legit case though, tapi pastinya apalagi hari ini juga Spurs menang lagi dari Milwaukee Bucks 127-95. Jujur aja guys, tapi Wemby tadi pagi stats padding sih karena dia agak hancur nembaknya. 7 dari 21 field goal-nya, tapi tetap selesai dengan 23 points, 15 rebound dan juga 6 assist. Tapi tadi sekali yang highlight-nya keren banget sih pas Wemby lagi ngedrive lalu behind the back pass kepada Stephen Castle for the one-handed slam. Tidak fair sih guys. Tidak fair kalau center lu bisa melakukan hal seperti ini. Ini biasanya dilakukan sama guard loh, bukan a 7'4" guy. Gila banget sih menurut gue. Dan Stephen Castle juga tadi mencari triple-double dan dapat triple-double dengan 23 poin, 10 rebound dan 10 assist. Karena tadi dia sempat sekali sub di kuarter keempat, itu hanya untuk cari 1 rebound untuk bisa mendapatkan triple-double ini. Tapi dengan kemenangan ini Spurs terus nge-build momentum untuk masuk ke postseason. First team in NBA history yang bisa menang 4 straight road games dengan margin 25 plus points. Spurs menang 8 kali beruntun sekarang ini, lalu juga mereka sedang menang 24 dari 26 pertandingan terakhir mereka. That's crazy sih menurut gue. Itu bener dominasi sih dari San Antonio Spurs. Dan ini pertama kalinya lagi mereka juga tembus 50 win season sejak tahun 2017 lalu. Ini kenapa menurut gue stoknya Wemby lagi naik banget sih untuk jadi MVP candidate. Dan apalagi juga Spurs sebenarnya masih punya kesempatan ya untuk bisa mengejar OKC Thunder untuk menjadi tim terbaik di Western Conference dan juga mungkin rekor terbaik di NBA. Ya kalau mereka bisa melakukan itu, anything can happen in this MVP race. But sebelum kita bahas lagi, sekarang biar Wemby dulu lah ya yang kasih 3 alasannya dia kenapa dia layak untuk memenangkan MVP season ini. My first one would be that defense is 50% of the game and that it is undervalued so far in the MVP race. Because I believe I'm the most impactful player defensively in the league. Second argument would be that we almost swept OKC in the season, and we dominated them 3 times with their real team and 4 times with the, more rotation players. And my third argument would be that offense impact is not just points. Jujur gue setuju sih dengan argumen yang Wemby kasih dengan 3 argumen tersebut, karena kayaknya memang beberapa minggu terakhir ini narasinya udah mulai shift ya, dimana kayaknya NBA pengen sih Wemby menang MVP agar ada storyline MVP termuda mengalahkan Derrick Rose. Kayaknya itu akan menjual gitu ke headlines seperti itu. Argumen pertama abis itu Wemby bilang bahwa ya defensive stats dia harus berpengaruh kepada pemilihan MVP ini, karena
of course, defense 50% dari pertandingan menurut gue. And I agree karena Wemby mungkin salah satu pemain yang bisa memberikan defensive effects paling besar sekarang ini di NBA. Jadi kalau ada pemain mau ngedraft aja, kalau ada Wemby di tengah, mereka mikir bisa sampai berkali-kali ya sebelum menembak. And Wemby number 5 in rebounds right now in the NBA, 11,2 rebound per game, tapi dia nomor 1 untuk blocks, di mana dia average-nya 3,1 blocks per game. Tapi apakah yang ngevote akan mikirin defense? Itu pertanyaan besar ya, karena Draymond juga kemarin sempat bilang bahwa ya defensive stats itu akan di-overlook sama banyak orang. And it is true menurut gue. I think untuk MVP, I don't know, gue sih mikirnya kalau untuk MVP orang kan lebih banyak lihatnya ke poin ya, poin per game dan juga mungkin rekor tim tersebut sih. Jadi ini akan menjadi pertimbangan sih nanti ini untuk melihat apakah Wemby bisa menang MVP atau tidak. Selain itu, also Wemby bilang bahwa dia mengalahkan tim terbaik OKC Thunder itu 4 kali. Mereka hanya kalah sekali aja season ini, dan itu juga valid banget untuk bisa memberikan argumen bahwa Wemby mungkin salah satu pemain yang paling valuable di NBA. Jadi apakah Wemby akan menang MVP tahun ini, guys? Menurut gue kesempatannya ada untuk dia bisa menang MVP, tapi dengan satu hal yang harus terjadi seperti gue bilang, Spurs harus bisa finish dengan rekor terbaik di NBA. Dia harus berharapnya sih OKC di beberapa game ke depan ini akan kalah dari Detroit, dari New York, Lakers, dan juga Denver Nuggets. Dan jujur kayaknya sih lebih berat schedule-nya OKC ya untuk 2 minggu ke depan ini sih, for this last sprint sebelum ke postseason sih. Jadi ada kemungkinan mau sih, karena kan sekarang ini Spurs hanya ketinggalan 2 game aja gitu dari OKC Thunder. Tapi kalau untuk sekarang, maybe menurut gue yang masih paling terdepan untuk memenangkan MVP adalah Shai Gilgeous-Alexander. Dan ini mungkin aja his last chance atau bisa menangkan MVP trophy menurut gue, karena kedepannya lo masih ada Jason Tatum, masih ada Anthony Edwards, lalu of course Luka Jokic and Wemby itu akan selalu ada di conversation MVP untuk mungkin 5-8 tahun ke depan ini. Jadi menurut gue ya kalau Shai ingin memenangkan MVP trophy, this is maybe his last chance. I don't know if you guys agree or not. Let me know in the comment section below. Jokic juga ya sekarang ini pelan-pelan ya memberikan case-nya juga untuk dia, karena in the last few games statsnya dia nggak ada yang masuk akal, guys. Terakhir Denver Nuggets menang dari Utah Jazz dengan skor, gue nggak ada skor lagi, tapi menang dari Utah Jazz, di mana Jokic mencetak triple-double, 33 points, 15 rebound, dan juga 12 assist. Ada kalau nggak salah buzzer beater kemarin Jokic dari hampir tengah lapangan. Tapi mereka kemarin menang 135-129, aja tipis juga lawan Utah Jazz. Sudah 4 game berturut sekarang ini Jokic mencetak triple-double, termasuk 23 points, 21 rebounds, dan 19 assist lawan Dallas Mavericks. Itu menurut gue absurd, super absurd sih untuk statsnya si Nikola Jokic. And that is why ini ketat banget sih MVP race-nya. Belum lagi ya Luka Doncic yang menurut gue sangat di-disrespect dan tidak ada di top 3 sekarang ini. Tapi gimana? Di atas ada Wemby, ada SGA, dan juga ada Jokic. Mau nggak mau sekarang ini ya Luka harus happy ada di posisi keempat. Kemarin pun juga pas press conference dia curhat deh. Semakin gue jago, semakin gue turun di MVP ladder. I don't know what else I have to do. And I feel you though Luka, karena ya sejak All-Star Game itu udah nggak ada obat Luka ya statsnya. Dia cuma 1 kali guys, only 1 time. Sejak All-Star Game dia mencetak poin di bawah 25 points. Dia sempat 60 poin juga lawan Miami Heat, dan sekarang ini dia adalah top scorer, number 1 scorer in the NBA dengan average 33,7 poin per game. Tapi ya itu, like I said, semuanya deserving banget sih untuk bisa menang MVP. Cuma itu satu hal yang gue takuti guys, satu hal yang gue takuti, Luka nggak akan menang MVP di NBA. Itu aja yang gue takuti sih. Tapi he needs one though, at least this year lah. This year menurut gue, come on, I think Luka bisa lah jadi MVP. Karena gue jagoin Luka. Jujur, gue menjagokan Luka untuk menang MVP sih tahun ini. In his last 11 games, dia average-nya 39,5 poin per game, 8,1 rebound per game, dan juga 7,3 assist per game. Luka
joins Lakers royalty as the only players in franchise history dengan 12 kali plus 30-point games consecutive ya, secara beruntun. Dia join Kobe Bryant, Elgin Baylor, dan juga Jerry West. Kalau lu tanya gue, kayaknya Luka harusnya masih ada kesempatan sih untuk bisa menangkan MVP. Tapi kayaknya harus nyetak 40 poin terus sampai habis. Baru dia bisa menang MVP, dan juga pasti Lakers menang terus ya. Mungkin ada posisi, maybe, I don't know, gue belum lihat sih game difference mereka sama San Antonio Spurs. But ya, kalau Lakers ada di posisi ketiga aja sih harusnya udah cukup memberikan case ya untuk dia bisa menangkan MVP. Ya, tapi emang sayangnya Luka abis ini disuspend one game setelah terkena technical 16-nya kemarin ini lawan Brooklyn Nets. Dan yang sayang itu dia akan kena suspend lawannya Washington Wizards, guys. Karena lu tahu lah, Washington nggak main defense, guys. Ini malah dia bisa auto 60 poin sih. Bisa auto 60 poin lawan Washington Wizards, tapi sayang sekali dia akan harus istirahat karena kena suspension. Lakers mainnya menang 116-99 lawan Brooklyn Nets. Luka 41 points, 8 rebounds, dan juga 3 steals kemarin ini. Fun fact aja guys ya, fun fact nih. Anthony Davis selama dia bermain di Dallas Mavericks, dia itu hanya mencetak 587 points. Sedangkan Luka di bulan Maret ini aja, dia udah nyetak 558 poin, guys. Beda tipis doang ya, anjay, cuma 1 bulan. Yang sabar aja ya, fansnya Dallas Mavericks. Kemarin juga ada sejarah sih di game tersebut, obviously. The first ever father and son assist. Gila. LeBron kasih assist kepada Bronny James for a 3-point shot. Dan itu menjadi bagian sejarah di NBA. And obviously itu akan di replay terus cukup lama pastinya. Ya, tapi gue udah gak sabar banget sih actually untuk hari Jumat nanti, dimana Lakers akan ketemu dengan OKC Thunder. Gue gak tau kenapa bukan gue yang siaran ya. Gue pengen banget siaran game ini sih. That game is gonna be so much fun though. Ya, yang siaran bukan gue tapi di Prime. Gue kayaknya game yang pagi untuk gue. But hey, that's gonna be fun. Semoga aja SGA dan juga Luka akan jaga-jagaan, dan performance mereka berdua di game ini bisa aja menentukan siapa yang akan memenangkan MVP this year. Pilihan kalian siapa sih untuk menang MVP tahun ini? Please let me know dong in the comment section below. Please let me know siapa yang layak untuk memenangkan MVP this year, dan kasih alasan kalian juga kenapa. I can't wait tuh untuk baca komentar kalian semua, karena obviously very exciting man. Gue juga mau playoff juga sangat exciting banget sih. Semoga like I said bisa konsistensi untuk bikin time out-nya. And once again guys, if you love time out, you guys enjoy watching time out, jangan lupa guys so klik join, support, daftar jadi member. Yeah, I really appreciate everybody. Semoga gue bisa keluarin QR code nanti biar kalian tinggal gampang tinggal scan aja di screen-nya. But yeah, once again I really appreciate everybody man for always watching time out. And now kita akan pindah ke topik berikutnya. Knipple dan LaMelo Ball kena jinx time out guys. Aduh, mereka akhirnya ngerasain juga anjir kena jinx time out kemarin ini. Nembaknya langsung bapuk banget men mereka berdua. Con sama LaMelo itu nembaknya 10 dari 40 guys. Setelah dibahas di time out kemarin ini, apalagi ya LaMelo jadi thumbnail kemarin ini. Oh my god, LaMelo 7 dari 26 guys nembaknya. What? Gila sih, nggak masuk akal sih jinx time out sih. Sedangkan si Knipple kemarin nembaknya 3 dari 14 dan hanya 3 dari 10 3 poinnya. But hey, he still finished with a double-double though, dengan 11 poin dan juga 11 rebound. But kalau lu dua pemain yang lu harapkan bisa nyetak poin banyak, LaMelo and Con combine for 10 out of 40 field goal-nya, Hornets udah pasti kalah lah. Auto kalah hari ini dari Philadelphia 76ers 118-114. Mungkin yang bisa diambil positifnya adalah walaupun LaMelo dan juga Knipple seancur itu nembaknya, mereka hanya kalah 4 poin guys. Itu mungkin ada positif ya. Tapi 3 menit terakhir tadi seru parah sih dari game kali ini, dimana Paul George tiba-tiba bisa clutch guys di tahun 2026. Nggak masuk akal guys. Paling baru aja balik dari 25 game suspension dan dia hits the biggest shot of the game tadi ini. Dia tadi corner 3 point untuk kasih Sixers their lead for good di sisa 1 menit terakhir. And then of course ada Joel Embiid yang seal to win with a big block on Brandon Miller. PG hari ini double-double though, 26 points and 13 rebounds. Dan gue gak boleh lupa juga dia tadi melakukan 4 steals. Gila, 13 rebounds lawan tim Charlotte Hornets sih impressive lah untuk si Paul George ya. Apalagi kita tadi lihat juga si
Sixers actually getting destroyed on the boards melawan Charlotte Hornets. Jadi PG hari ini the game changer untuk Philadelphia 76ers. And of course juga Andre Drummond ya, gue harus kasih kredit ke Andre Drummond dan juga Nick Nurse. Jadi sebenarnya awal mula Sixers sudah mulai dapat kepercayaan diri tadi pas Nick Nurse itu masukin Andre Drummond di awal quarter keempat sih. That was a big adjustment dan menurut gue itu yang bisa membantu mereka rebound dan juga memenangkan game kali ini. So credit banget untuk Nick Nurse dengan coaching decisionnya dia hari ini. Sedangkan Joel Embiid hari ini top scorer dengan 29 poin. Joel Embiid ini rekornya fantastis guys lawan Charlotte Hornets. Setahu gue kalau gue baca online, Embiid itu rekornya 21 kali menang dan hanya 1 kali kalah lawan Charlotte Hornets sepanjang karirnya. That is crazy, though. That's insane menurut gue sih. Tapi, Tyrese Maxey juga had a solid game, flirting with a triple-double, 26 points, 7 rebound, dan juga 8 assist. Tadi juga he throws down a nasty left-handed slam on Miles Bridges. Habis itu ngakak kayak ngajakin salaman Miles, dikacangin sama Miles. Habis itu ditunjuk untuk nge-troll aja sih. Ngakak banget sih tadi momen itu. Tyrese Maxey just having so much fun. And someone from the Hornets please tell Melo sih, jangan sih nembak 18 kali dari 3 point sih. That was just a recipe for disaster. Kalau nggak salah tadi tuh 5 dari 18 anjir 3 pointnya hampir di 20 kali attempt-nya tuh. That was just insane menurut gue. And what's insane too yesterday? That ending between the Indiana Pacers dan juga Los Angeles Clippers. Oh my god, 0,4 detik guys. Itu lama banget guys. Itu janggal banget sih, 0,4 detik bisa 3 plays. Jadi dimulai dengan Kawhi Leonard, obviously with the biggest shot of the game, the game-winning shot untuk memberikan Clippers main ini lead. Dan setelah itu ada kejadian di mana Andrew Nembhard inbound, bolanya nggak sengaja masuk. Dan itu kan di-cancel ya, nggak poin, bola Clippers. Dan pas bola Clippers setahu gue tuh foulnya sebelum dioper sih. Jadi Bennedict Mathurin itu di-foul, sebelum dioper harusnya bolanya balik lagi ke Clippers. Tapi ini enggak, Bennedict Mathurin free throw 2 kali miss. Yang kedua menurut gue sengaja sih di-miss sama dia sih biar di rebound sudah habis waktunya. Tapi ternyata pas di rebound itu hanya kurangnya 0,1 detik guys. Gue nggak pernah lihat itu guys. Gue nggak pernah lihat orang rebound call timeout 0,1 detik sih. I never seen that. Mungkin kalau 0,3 detik gue masih bisa percaya lah. Tapi 0,1 detik guys langsung time out. Just unbelievable. And of course habis itu juga si Jay Huff di foul guys. Gue nggak ngerti itu foulnya ada di mana, but he got fouled. Dia ke free throw 2 kali. Kalau dia masukin dua-duanya, bubar anjir Clippers. Tapi untungnya, dia baik hati banget guys. Dia baik hati banget dan emang mungkin Pacers lagi tanking. Gua nggak tahu dia punya kesempatan nggak ya untuk top 4. Maybe top 5 picks maybe this year. So I don't know. Tapi yang pasti, ya akhirnya JF 2 free throw-nya nggak masuk sih. But that was just a stressful ending and wild. Karena 0,4 detik menjadi kayak 6 menit, 7 menit in real life. That's crazy. Not supposed to be that long. Tapi kemarin ini Clippers menang 114-113 dari Indiana Pacers. Kawhi mainnya 28 points. Dia sudah 50 game secara beruntun ya, mencetak at least 20 points. That is very impressive. Kok gue nggak salah, dia adalah pemain pertama yang umurnya di atas 30 tahun sih untuk melakukan hal itu. Kok gue nggak salah ya. Tapi yang pasti I'm in love with Darius Garland. Gue mulai cinta nih. Mulai jatuh cinta sama Darius Garland, man. He is hooping, he is balling though. With the Clippers right now. Dia main di top score dengan 30 poin. Gue cuma bilang, dia jatuhin Nembhard, guys. Oh my God. He broke his ankle, lalu ditembak 3 point. That was a really nasty move though. From Darius Garland, man. Gila, Nembhard itu diobok-obok satu game, man. Sama Darius Garland, man. I love DG, bro. Please stay sehat-sehat, DG. Please, jangan cedera-cedera sih, karena gue mulai optimis sih. Gue mulai optimis dengan kehadirannya Darius Garland. Dan main ini untungnya juga Portland kalah ya lawan Dallas sih kayaknya. Iya, kayaknya Dallas main gak tanking, kayaknya lupa tanking, kayaknya menang lawan Portland. Dan itu membuat Clippers gue naik lagi ke posisi ke-8. Dan gue masih berharap banget sih at least Clippers bisa masuk lah ke first round of playoff. Walaupun lawannya OKC atau Spurs in the first round, it doesn't matter. We just gonna have some fun. Dan gue pengen nonton aja si Clippers main di playoff sih. So, yeah. Itu dulu untuk timeoutnya hari ini guys. Thank you so much yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Like I said, jangan lupa guys to support this channel. If you love this content, please click join, daftar jadi member, join our community on Discord. It's so much fun. Just trust me. Trust me, it is fun. Di Discord. And yeah, once again,
Thank you guys for watching. Cannot wait to go back to work next week. Kita akan ngeliput IBL lagi. And yeah, really appreciate everybody for chilling with me today. And yeah, have a good one. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody. Please join my channel, guys.